Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita awali diskusi dan obrolan kita, kajian kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam segala aktivitas yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki yang lebih dari cukup sehingga bisa bersedekah lebih banyak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah bahwa kita bisa menjalankan Ramadan dengan baik. Keberadaan kita di masjid ini adalah gambaran bahwa kita dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani. Mudah-mudahan begitu Pak ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang ampunan. Saya ambil kata kuncinya yaitu ampunan. Yang dalam Al-Quran itu ampunan itu disebut dengan beberapa kata. Nanti ada kata ghufron atau maghfirah. Nanti derivasinya itu ada ghafur, ghafar, ada lagi afu, ada lagi sofhun, dan seterusnya. Saya akan mulai dengan cerita Nabi Adam. Ketika awal-awal diciptakan, saya selalu tertarik Pak untuk menyampaikan kisah dalam Al-Quran, karena dalam penghitungan saya, nanti Bapak verifikasi sendiri, dari 6.236 ayat ya. Ayat Al-Quran itu 6.236 ayat. Itu kebanyakan memuat kisah Pak, atau cerita. Kebanyakan isinya kisah. Ayat hukum sendiri itu jumlahnya sedikit. Ada yang bilang cuma 200, bahkan ada yang bilang cuma 50 dari 6.236 ayat. Yang banyak adalah kisah. Beberapa kisah nanti mengulang-mengulang. Kisah Nabi Adam diulang beberapa kali di beberapa surat. Kisah Nabi Musa juga demikian. Kisah Nabi Isa dan Ibu Maryam juga demikian. Diulang-ulang. Tentunya semua itu ada hikmah di balik pengulangan itu. Saya kadang berpikir gini, kita pengen bilang ini baik loh. Itu supaya dilakukan oleh orang, itu perlu disampaikan berkali-kali Pak. Kenapa kita hafal Pancasila? Karena dulu di sekolah diulang-ulang. Bahkan beberapa tahun yang lalu itu saya sempat hafal lagu Mars partai politik Pak. Karena lagu itu disetel di TV. Berulang-ulang tuh, Indonesia baru sejahtera tujuan. Apa itu? Padahal sih nggak pengen ngapalin Quran nggak habis-habis, malah ngapalin Mars. Anak-anak kecil yang nonton Upin malah hafalnya Mars parpol itu. Nah itu kadang-kadang diulang-ulang supaya masuk ke alam bawah sadar. Dari situlah konsep iklan juga mungkin diulang lagi gitu. Makanya kalau Ramadan di rumah nggak ada silap marjan kurang enak katanya. Karena dalam alam bawah sadar kita itu Ramadan ya marjan. Kalau sarung gajah duduk. Kalau larutan cap badak kayak gitu aja, karena diulang-ulang. Baik. Yang menarik adalah Al-Quran sendiri ada surat yang namanya Qasas.
artinya kisah-kisah. Bahkan 41 atau 42% nama surat dalam Al-Quran itu diberikan sesuai dengan kisah yang ada di dalamnya. Al-Baqarah karena ada kisah sapi, Ali Imran karena ada kisah keluarga Imran, Al-Maidah karena ada kisah Nabi Isa berdoa minta Maidah. Maidah itu apa? Hidangan ya, hidangan dari langit langsung. Nanti ada lagi Yusuf, ada surat Hud, ada surat Yunus, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, maka dari situ ketika kita membicarakan ampunan, nah kayaknya relevan kalau saya sampaikan kisah Nabi Adam, karena nanti Nabi Adam di akhir fragmen kisah beliau di langit atau di surga, beliau meminta maaf pada Allah. Baik, saya akan mulai begini. Allah menyampaikan bahwa di bumi akan ada mandataris, ada khalifah. Ada beberapa makhluk yang sudah ada saat Allah menyampaikan itu. Sudah ada jin, sudah ada malaikat, dan mungkin makhluk lain yang kita nggak tahu. Kok nggak disebutin detail dalam Al-Quran? Ya jangan detail Pak. Kalau Al-Qurannya detail menyebutkan makhluk-makhluk yang ada zaman dulu, saat penciptaan Nabi Adam, nanti Qurannya tebel Pak. Kalau Qurannya tebel kita nggak hatam-hatam baca Quran. Quran cuma segini aja nggak hatam-hatam, apalagi kalau kisah Nabi Adam 20 halaman, kisah Nabi Nuh 40 halaman. Maka kemudian yang kita tahu di situ ada jin, iblis diantaranya, lalu ada malaikat. Nah, ketika Nabi Adam diminta atau disampaikan oleh Allah akan menjadi khalifah, ada pertanyaan, ini saya sebut ini pertanyaan bukan protes Pak ya. Malaikat nanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Artinya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang yufsidu, merusak dan menumpahkan darah? Bukan mengapa Pak. Terjemahan mengapa itu sudah nggak ada sekarang. Dulu Al-Quran menerjemahkan, mushaf kita menerjemahkan, mengapa engkau ciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah. Yang lebih tepat apakah? Karena A itu sama dengan hal. Apakah? Kalau apakah itu nanya, kalau mengapa itu protes. Malaikat tidak pernah protes. Malaikat cuma nanya, apakah nanti yang akan menjadi khalifah itu yang menumpahkan darah? Kenapa malaikat ngomong seperti itu? Karena manusia punya potensi berantem. Kita punya pengen Pak. Ini ada barang bagus, kita pengen, orang lain pengen, barangnya cuma satu, yang pengen ada 5, kan nggak mungkin 5-5-nya dapat, maka pasti akan ada rebutan. Yang bagus rebutan, nanti yang dapat 1, yang 4 ngalah. Tapi nggak gampang juga begitu. Yang bisa terjadi adalah yang 1 dapat, yang 4 ngamuk, nah kayak gitu kira-kira. Maka kemudian ada potensi merusak. Maka manusia memang dari dulu potensi merusak Pak. Tapi kita harus tahu bahwa manusia yang merusak, tapi manusia juga yang memperbaiki. Kita yang nebang pohon, kita juga yang nanam pohon. Kita tuh artinya manusia Pak ya. Mungkin yang nebang namanya A, yang nanam lagi namanya B gitu. Kenapa manusia yang dipilih? Karena manusia punya nafsu. Karena punya nafsu itu alam berkembang. Burung dari dulu rumahnya begitu, sarangnya begitu. Dari dulu Pak. Kita kalau ngeliat burung apa? Burung gereja. Saya nggak tahu di sini ada burung gereja atau enggak. Tapi mungkin kalau ada burung gereja udah jadi mu'alaf kali Pak. Tiap hari dengerin azan ya. Burung gereja itu dari dulu begitu Pak. Mau di sini, di Jawa Tengah, di Amerika, sarangnya begitu. Tapi manusia enggak, dulu tinggal di goa, lalu pindah, mulai bikin rumah, 1 rumah nggak cukup, bikin tingkat, 1 tingkat, 2 tingkat nggak cukup, bikin ke atas, bahkan bisa bikin ke bawah. Dulu manusia jalan, akhirnya bikin kendaraan, mau lewatin laut susah, dibikin perahu, perahunya muatnya sedikit, bikin kapal. Mau pergi jauh, naik kapal kelamaan, bikin pesawat. Karena kita punya potensi nafsu. Itu yang membuat kita layak memimpin atau layak mengelola alam semesta. Singkat kata, kemudian Nabi Adam ditunjuk. Malaikat kemudian dijawab dengan Allah, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kalian dan tidak semuanya kalian harus tahu.
Jadi jangan kira malaikat tahu semuanya, kita tahu semuanya. Nabi Muhammad juga nggak tahu semuanya, Pak. Salah kalau kita menganggap Nabi Muhammad tahu segalanya. Al-Quran dia la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kamu nggak tahu orang munafik di Madinah, kami yang tahu, kata Allah. Nabi Muhammad ditanya tentang kiamat, jawabannya apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya lebih tahu daripada yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Ditanya tentang roh, jawabannya apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhan, kita nggak tahu. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk yang dapat kemuliaan, tapi juga tidak akan memiliki ilmu sebagaimana ilmunya Allah. Baik, lalu Nabi Adam terpilih. Ketika Nabi Adam terpilih, itu ada kontestasi, Pak. Kontestasinya itu sederhana. Nabi Adam dan orang makhluk yang ada di sana, malaikat, diminta menyebut nama-nama benda. Nama-nama benda. Yang menarik adalah potensi kita itu yang membuat kita bisa menamai benda, Pak. Kalau malaikat dikasih tahu, misalnya ini HP, dia tahu HP saja. Tapi ketika dia nggak diberitahu ini apa, dia nggak akan tahu. Kalau manusia dikasih tahu ini HP, dia bilang HP. Dan ketika ada barang baru dia nggak tahu, dikasih nama sendiri, Pak. Dikasih nama sendiri. Manusia tuh begitu. Kakak saya itu waktu tinggal di Arab. Sekarang masih ada di sana, masih di Jeddah sekarang. Itu lagi ke pantai lihat komang-komang tuh, Pak, ya, binatang yang ada cangkangnya itu di laut itu. Orang Arab nanya, ini apa? Mereka nggak tahu namanya. Sebagian tentu tahu namanya yang tinggal di pantai, tapi yang tinggal tidak di pantai nggak tahu namanya. Kakak saya bilang ini komang-komang. Kalau orang Arab bilang sekarang komang-komang. Paling tidak yang tadi nanya itu bilang komang-komang. Nah, Nabi Adam unggul di situ. Karena ketika disebut nama yang sudah diajarkan Nabi Adam tahu, yang nggak diajarin dikasih nama sendiri. Malaikat yang diajarin tahu, yang nggak diajarin nggak tahu. Karena nggak punya keinginan untuk nambah ilmu. Maka Nabi Adam unggul. Selanjutnya Allah ingin, nggak tahu apakah ini menguji kesetiaan atau ini menunjukkan Nabi Adam lebih utama. Allah perintahkan makhluk-makhluk yang ada itu untuk sujud. Nah ini, Pak, sujud itu beda dengan menyembah, Pak, ya. Kalau menyembah kita menyembah hanya pada Allah. Tapi kalau sujud itu hanya menghormat, nggak apa-apa. Makanya kalau ada orang yang mengharamkan hormat bendera, menurut saya berlebihan. Nggak usah diharamkan, cuma hormat doang. Hormat itu macam-macam, Pak. Kalau di Indonesia hormat ke orang tua cium tangan, ya. Kalau di Thailand tuh, kalau saya nonton filmnya, saya nggak tahu benernya, tapi kalau nonton film Pak tuh sampai kayak mau tengkurap sujudnya itu, ya. Kalau saya lihat lagi penobatan raja kemarin si Vajiralongkorn gitu, ya. Maharajanya itu. Nanti ada lagi yang bentuknya nunduk, hai, nah, kayak gitu tuh, hai, nah, kayak gitu. Itu hormat juga. Nanti ada lagi yang mungkin kita nggak tahu bentuknya. Maka yang tidak dibolehkan, yang dilarang adalah menyembah selain Tuhan. Kalau menghormat boleh. Kita sujud itu menghadap kemana? Ke Ka'bah, Pak, ya, ke kiblat. Kalau Bapak salat di Masjidil Haram itu, ketika kita ruku, di depan kita ada apa? Ada Ka'bah. Apakah kita menyembah Ka'bah? Tidak. Kita menyembah Allah, dan Allah memerintahkan kita caranya dengan sujud, dengan sholat. Maka menghormat itu beda dengan menyembah. Kalau menyembah hanya kepada Allah, tapi menghormat boleh dengan yang lebih mulia dari kita atau lebih tua dari kita. Maka kemudian diperintahkanlah sujud. Kalau Bapak nanti baca di kisah Nabi Yusuf, itu nanti ada wa kharra raqi'a wa anab kharru sujada. Nanti saudaranya Yusuf itu dan Nabi Yusuf juga nanti akan sujud, dia menghormat pada bapaknya yang Nabi juga. Bukan menyembah, menghormat saja. Termasuk kisah Nabi Musa nanti ketika umatnya itu sudah dablek, hukumannya itu wadkhulul baba sujada. Masuklah kamu ke pintu gerbang dengan cara sujud. Bedakan antara sujud sebagai penghormatan dengan menyembah. Kita hanya menyembah Allah
Tapi kalau diperintahkan sujud boleh saja, termasuk ketika kita sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, itu kita tidak menyembah Ka'bah, tapi menghadap Ka'bah karena Allah perintahkan kita untuk menyembah Dia dengan cara sujud menghadap Ka'bah. Baik, singkat kata Nabi Adam unggul, lalu makhluk-makhluk yang ada yang disebutkan adalah malaikat diperintahkan sujud, tapi perintah itu juga mengenai ya atau berlaku kepada makhluk lain yang ada, yaitu jin. Semuanya sujud, fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Iblis nggak mau sujud. Kenapa nggak mau sujud? Aba, enggan, wastakbaru. Nah ini Pak, ada dua dosanya iblis. Pertama, dia maksiat, tidak mau sujud. Itu dosa. Tapi yang lebih besar dari itu adalah istakbaru, sombong. Sombong itu nyebelin Pak. Kalau ada orang salah, dia sudah salah. Tapi kalau dia ngeyel, itu double-double sebelnya kita Pak. Iblis itu udah jelas-jelas yang merintah adalah Allah, tapi kemudian dia ngeyel. Kenapa nggak mau sujud? Lah aku kan lebih mulia, kayak gitu tuh ngeyel. Kayak Allah nggak tahu. Dan iblis kemudian ketika sudah tahu salah dan sombong, tidak minta maaf. Ada beberapa tulisan yang menurut saya keliru secara substansial, yang menyebutkan bahwa iblis itu pengen tobat. Nggak pernah pengen tobat Pak. Saya jamin nggak pernah pengen tobat. Nanti ada lagi riwayat menyatakan iblis itu datang pada Nabi Muhammad ingin menyatakan tobat. Itu riwayat salah. Iblis tidak pernah pengen tobat. Allah sudah tutup pintu hidayah. Ketika dia salah, yang dia minta apa? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Buat ibadah bukan. La uwiyannahum ajmain. Supaya semua anak cucu Adam saya bikin sesat tuh kan. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya datang dari depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan supaya mereka sesat. Depan gagal dari belakang, belakang gagal dari samping, samping gagal dari atas. Maka kalau Bapak baca ada tulisan iblis pengen tobat, itu riwayatnya salah. Nanti uji ke saya atau uji ke siapapun yang menurut Bapak memiliki kemampuan untuk meneliti hadis supaya kita lihat. Setahu saya itu salah. Maka iblis kemudian dengan sombongnya menolak perintah Tuhan. Kalau kita ini kalau dosa, alhamdulillah dosa memang ada Pak ya. Kita alhamdulillah dosa selalu ada, tapi tidak akan sombong. Nabi bilang kullu bani Adam khata'un, semua anak manusia pasti punya kesalahan. Wah saya nggak punya salah Pak, itu udah salah karena dia nggak ngaku salah. Demi Allah Pak saya nggak punya salah, udah dua salahnya. Nggak ngaku salah sama sumpah palsu. Dibilangin nggak percaya, tiga salahnya. Nggak ngaku salah, sumpah palsu sama songong sama ustadz. Nah kayak kita begitu kan. Kita punya salah ngaku saja, tapi kita bukan iblis. Kita bisa taubat. Kalau iblis nggak mau taubat, itu yang membedakan kita. Makanya kemudian kita lebih baik, karena kita bisa bersalah dan kita bisa meminta maaf. Baik, singkat kata kemudian iblis memilih untuk sesat dan memilih untuk aktif menyesatkan anak keturunan Adam. Saya nggak tahu salahnya Nabi Adam itu apa sih Pak? Kalau kita nih dalam posisi Nabi Adam itu salahnya apa? Kan dia lagi kontestasi, dia menang. Ini ada orang menang, kontestasi juara, tapi dia tiba-tiba yang nggak ikut lomba malah marah, itu aneh menurut saya itu. Makanya iblis itu luar biasa aneh. Yang ikut kontestasi Adam dengan malaikat, iblis nggak ikut. Adam menang, malaikat yang kalah menghormat, oke saya nomor 2. Tapi malah si iblis ini nggak ngapa-ngapain malah songong. Nah itu kayak gitu aneh menurut saya. Nggak tahu ya kenapa. Nah hidayah. Dia tahu Allah tapi malah durhaka. Oke, memilih untuk sesat lalu mengikrarkan diri membuat sesat semua anak cucu Adam. Ini saya nggak tahu ini dendamnya pada Nabi Adam, tapi anak cucu Nabi Adam yang kemudian masih dikejar, itu saya nggak tahu. Makanya kalau ada permusuhan yang sampai bertahun-tahun itu menurut saya itu nggak aneh gitu, karena iblis sudah mencontohkan. Maka kemudian iblis bersumpah untuk menyesatkan Adam dan anak cucunya. Nah,
Saya tidak tahu, ini ada terpotong kisahnya, Pak. Jadi setelah Nabi Adam menang dan iblis tidak mau sujud, ini kan disuruh untuk keluar ya dari surga ya. Disuruh keluar nih, Pak. Nah, tapi nanti kisah selanjutnya adalah iblis menipu Nabi Adam. Jadi ada potong di sini. Nah, kisah yang potong ini nanti diisi oleh riwayat-riwayat. Nah, riwayat yang populer itu iblis sudah keluar dari surga, lalu masuk lagi dengan menyamar sebagai ular. Ular itu punya akses keluar masuk surga. Gitu. Tapi riwayat ini riwayat Israiliyat. Bapak kalau mau baca riwayat ini ada di Bible, di Old Testament, di Perjanjian Lama, di kitab Genesis atau Kejadian. Di situ ada kisahnya. Ular itu binatang yang paling cerdas sehingga dia bisa masuk surga. Tapi yang cerita yang benar gimana? Cerita yang benar itu tidak disebut dalam Al-Quran. Nabi juga tidak menjelaskan. Nah, kisah yang ada itu adalah Israiliyat. Bapak boleh percaya, boleh tidak. Gitu. Kata Nabi, informasi dari Nasrani dan Yahudi boleh Anda percayai, boleh tidak. Karena bukan dari Nabi. Nah, keterputusan ini saya nggak singgung. Karena ini nanti saya nggak tahu juga sumbernya. Tapi ada kisah lanjutan di mana Nabi Adam di surga itu diperbolehkan ngapain aja kecuali mendekat pada satu pohon. Nah, muncul namanya tuh pohon khuldi, walaupun sebelumnya bisa jadi bukan pohon khuldi namanya, tapi pohon keabadian, karena dijanjikan siapapun yang makan pohon ini dia akan abadi. Itu mirip bukan mirip ya, itu ada illa antakuna malaka ini autakuna minal khalidin. Apakah namanya pohon khuldi seperti pohon mangga, rambutan? Bisa jadi itu namanya pohon khuldi, tapi bisa jadi pohon yang kalau dimakan dijanjikan keabadian oleh iblis. Oke, Nabi Adam kemudian hidup dengan Ibu Hawa dengan segala kenikmatannya. Nggak usah digambarkan Pak kayak apa, kita nggak tahu. Jangan gambar sepi banget surganya cuma berdua, jangan digambarin begitu Pak. Kita nggak tahu kayak apa. Nah, kemudian iblis mulai mengganggu. Saya sampaikan redaksi yang digunakan Al-Quran saat menyebut aktivitas iblis. Pertama, fawaswasalahuma. Waswasa itu apa? Merayu kan, bukan merayu ya, menyampaikan, kok ente nggak pernah ke situ? Nggak boleh kata Allah. Nggak apa-apa kali, masa deketin doang nggak boleh. Kan kata Allah nggak boleh deketin gitu. Itu lahuma kepada Adam dan Hawa. Ingat lahuma pada dua orang ini. Salah kalau kita memahami yang dirayu iblis itu Ibu Hawa, lalu Ibu Hawa merayu Nabi Adam, itu salah. Kalau yang versi itu adanya di Bible lagi. Iblis merayu Hawa, Hawa merayu Adam, salah. Tapi ya kalau di Al-Quran, iblis merayu Adam dan Hawa. Kemudian ada lagi fa'azallahuma as-syaiton, menggelincirkan keduanya. Nanti ada lagi fadallahuma bigurur, menipu. Nanti yang paling hebat waqasamahuma, sampai menggunakan nama Allah. Jadi iblis itu ketika ngerayu Adam supaya makan, Nabi Adam dibilangin nggak mau, ini nggak mau, sampai bilang demi Allah Adam, ini laku malam minan nasihin. Demi Allah Adam Hawa, aku tuh nggak punya niat apapun selain untuk memberikan saran yang baik, friendly advice. Karena menggunakan nama Allah lah Nabi Adam dan Ibu Hawa percaya. Jadi kalau ditanya siapa yang salah dalam peristiwa itu, iblis, karena iblis yang nipu. Adam itu korban. Tetapi kita beberapa kali saya dengar itu ada orang yang menganggap Nabi Adam keliru. Nabi Adam sih dibilang jangan makan buah. Gara-gara itu jadi kita di dunia, tinggal di Depok, Sawangan. Kalau pergi ke Jakarta kena macet. Ada tol Desari, tol Desanya lancar, ke tolnya yang macet. Saya kalau pulang lewat tol Desari macet. Ada tol lagi itu di mana? Dekat Gaplek ya. Wah udah enak, macet lah lagi. Coba kalau kita masih di surga, gak usah naik tol. Nah kayak gitu kira-kira. Padahal yang salah iblis. Menarik memang di kita ini kadang-kadang yang jadi korban yang disalahin. Misalnya ada teman yang kecopetan,
bawa dompet di celana dicopet, cerita. Yang kita respon, lagian naruh dompet di celana. Harusnya yang salah siapa? Copetnya. Tapi yang disalahin yang dicopet itu. Ada anak jatuh gitu. Lu kalau jalan lihat-lihat lah, orang jatuh malah disalahin lagi. Saya nggak tahu ya. Kadang-kadang bukan anak yang disalahin tapi kodok yang disalahin. Salahnya kodok. Kodoknya ada di mana dia disalahin gitu. Nah, Nabi Adam itu nggak salah, Pak. Nabi Adam tidak salah, Ibu Hawa tidak salah. Iblis yang kurang ajar sampai menggunakan nama Allah. Dan ingat zaman Nabi Adam itu nggak ada penipu, Pak. Kalau nggak ada penipu, Nabi Adam masih lugu. Kalau sekarang iblis nipu Nabi Adam bilang, lu mah penipu, nggak percaya. Tapi zaman Nabi Adam nggak ada penipu, makanya gampang nipunya. Mirip kayak zaman saya waktu kecil, Pak. Kalau saya kan kalau kecil dulu sekolahnya di pesantren ya, naik bus, naik kereta. Itu kalau ditawarin minum, ngambil aja. Minum, makasih Pak, minum. Tapi gara-gara ada cerita orang dihipnotis dengan minuman, sekarang ditawarin minum nggak pernah mau. Minum enggak, minum malah dipaksa minum ya. Dulu sebelum ada hipnotis dikasih minum biasa aja, itu pas ada hipnotis malah jadi waspada. Nabi Adam tuh nggak pernah ditipu, dan nipunya itu serius. Karena itulah Nabi Adam tidak pernah salah, yang salah adalah iblis. Saya akan luruskan ini, Pak. Nabi Adam nggak salah, karena kita masih mendengar orang yang menyalahkan Nabi Adam, apalagi menyalahkan Ibu Hawa. Tidak, dia korban penipuan. Beliau berdua korban tipuan. Dan tipuannya iblis itu menggunakan fawaswasalahuma syaiton fadallahuma bigurur, apalagi itu fa'azallahuma syaiton, ada waqasamahuma, pakai nama Allah, demi Allah, beneran gua nggak bohong. Nabi Adam lugu. Nabi Adam orang baik. Tips dari saya, ini hasil observasi Pak. Orang yang baik itu gampang ditipu. Semakin baik orang, semakin gampang ditipu. Semakin baik orang, semakin banyak ditipu. Dan orang-orang yang baik ketika ditipu, dia nggak marah, itu masalah. Banyak banget teman saya itu yang ketipu. Ada orang yang minta bantuan buat di Papua. Wah, dikumpulin tuh dari jamaah hebat banyak. Habis itu nggak ada berita lagi tuh. Entah barangnya nyampe atau apa, karena orangnya udah nggak bisa dihubungi. Kenapa? Ya karena orang baik gampang ditipu. Bapak nipu penjahat nggak bakal bisa. Dia juga penipu. Nipu penipu itu susah. Yang gampang nipu orang baik. Makanya kalau bapak pernah ketipu, bapak bersyukur bapak orang baik, gampang ketipu. Tapi kalau bapak nggak pernah ketipu, bersyukur juga, berarti bapak nggak pernah ketipu. Nah baik, jadi titik itulah kemudian Nabi Adam melakukan kekeliruan, dan dia mengakui kekeliruan. Apa yang ingin saya sampaikan, Pak? Saya akan membacakan dua redaksi ayat Al-Quran ketika mengisahkan peristiwa ini. Pertama, ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa di surga, Allah bilang begini, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Wakulna, dan kami berkata, Adam, Hawa tinggal di surga, makan apa aja boleh. Wala taqroba hadhihi asyajarah, tapi jangan deketi pohon ini. Ada kami berkata pohon ini Pak. Berarti kesannya Adam, pohon, dan Allah dekat. Karena menunjuknya pakai ini. Kalau jauh pakai itu Pak ya. Ini tuh berarti dekat. Allah dengan Adam dekat. Nah, kemudian ketika Nabi Adam melanggar, Allah menggunakan wanadahuma rabbuhuma. Tuhan menyeru Adam dan Hawa. Menyeru berarti teriak, Pak. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku sudah melarang kamu dari pohon itu? Pakai itu. Tadi pohon ini jadi pohon itu. Tadi berkata lalu jadi menyeru. Apakah Allah berpindah tempat? Tidak. Adam berpindah? Tidak. Adam di surga, Allah tetap berada dalam posisi yang seperti awalnya. Tapi kok ada ini dan itu berkata dan nah itu ada gambaran yang kita sebut jauh dekatnya itu bukan fisik gitu.
Kita dengan Tuhan tuh jauh mendekat tuh bukan jauh seperti jarak zahir, bukan. Kalau dalam kondisi kita lagi Ramadan tuh kayak Tuhan deket Pak ya, kayak gitu. Tapi kalau udah lepas Ramadan, Syawal itu mulai menjauh gitu kira-kira. Nanti kalau udah bulan Muharram jauh banget Tuhan itu. Kalau udah bulan Safar udah jauh banget Tuhan. Gitu, kayak gitu kira-kira. Padahal kita tetap di Sawangan, tetap di Depok. Nah, setelah kemudian Allah menyeru dengan kata itu, artinya jauh. Allah dengan baiknya memberikan fatalaqa Adamu rabbahu fatalaqa Adam li rabbihi kalimatin fataba alaihi. Allah memberikan Nabi Adam bacaan-bacaan supaya Adam bisa bertaubat. Bacaannya gampang, Rabbana zalamna anfusana. Al-Qur'an yang merekam itu wa qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya dan istriku zalim pada diri kami sendiri, bukan pada Engkau, pada diri kami sendiri. Karenanya kalau tidak Engkau ampuni dan Engkau rahmati, kami pasti merugi. Nah, yang menarik adalah fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Taubat kepadanya. Siapa yang taubat? Taba Adam alaihi alallah. Adam taubat kepada Allah, tetapi juga bisa taba taubat Allah alaihi kepada Adam. Jadi taba itu bisa Allah kepada Adam, bisa Adam pada Allah. Karena taba itu artinya roja'a wa anaba, kembali. Nah, saya punya teori ngekok Pak. Teori ngekok ini saya sampaikan berkali-kali. Jadi Bapak mungkin udah dengar. Jadi teori ngekok begini, ini kita dengan Tuhan. Lalu kita mulai berdosa. Kita menjauh dari Tuhan. Ngek. Dosa lagi, ngek. Lalu istighfar, astagfirullah. Ngok, balik gitu. Dosa lagi, ngek, ngok. Dosa, ngek, ngok. Ngek apa juga hidup gitu aja tuh. Yang repot tuh kalau ngek sampai ngek jauh, ngoknya dikit. Nah, ini kesian ini. Tapi ada juga yang modelnya ngek, ngok, balik, ngek, ngok, balik, ngek, ngok, balik gitu. Jadi ngapok begitu. Tiap kali kita berdosa, kita menjauh. Tapi tiap kali kita bertobat, kita mendekat. Karena itu ada hadis yang bunyinya begini. Tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, kecuali aku mendekat kepadanya satu hasta. Jadi kita ngek, mendekat, ngok, Allah ngok, lebih ngok lagi gitu Pak. Dan tidaklah dia mendekat kepadaku dengan berjalan, kecuali aku mendekat kepadanya dengan lari kecil, harwalatan. Nah, jadi taba bisa dua-duanya. Maka kemudian dari sini, kalau saya boleh bilang, kita salah pasti salah Pak. Kita nggak ada apa-apanya dibanding Nabi Adam. Nabi Adam itu seumur hidup kesalahan cuma satu. Kalau kita satu hari, ya lebih dari satu lah gitu ya. Kadang nggak tahu sih. Dosa mah gampang nyarinya Pak. Gampang banget. Kalau mau dosa itu pakai HP juga bisa itu. Bikin aja hoax itu udah dosa. Nabi Adam kemudian bertobat. Lalu dari situlah kemudian kita belajar bahwa dosa itu gampang minta maafnya. Ya dengan cara tobat. Tobat itu gimana? Ya tinggal minta maaf pada Tuhan. Nah, cerita ngek-ngok tadi itu, teori ngek itu menurut saya penting. Kenapa? Karena memunculkan optimisme kita bahwa sebanyak apapun dosa kita bisa gampang kembali pada Tuhan. Nah, saya tidak khawatir dengan orang-orang yang ada di masjid ini. Karena Bapak kakinya ringan ke masjid. Berarti ngoknya banyak. Nah, yang kita pikirkan orang-orang yang jauh dari masjid itu, yang mungkin ngek. Dia mau ngoknya nggak tahu caranya. Gitu. Kalau kita kan Bapak saya ini kan karena komunitas kita komunitas masjid Pak ya. Ketemu di masjid ya kita optimis lah, gampang kembalinya ke Tuhan juga gampang. Namun sekarang juga kita lagi kembali ke Tuhan kok ya. Tadi kita doanya apa? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fiman waqini. Lalu pas salat juga doa Rabbana ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Itu adalah upaya kita mendekat pada Tuhan. Nah baik, itu kisah Nabi Adam dan bagaimana kemudian Allah membuka pintu maaf kepada Nabi Adam yang berlaku juga untuk kita. Nah kemudian saya ingin sampaikan ini juga perlu kita sampaikan ke orang-orang bahwa Allah itu tidak sulit untuk didekati, tidak sulit. Saya termasuk orang yang optimis banget dengan apa namanya. Kalau kita mendengar ada orang meninggal kan kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Gitu. Kalau saya mah husnul khotimah itu gampang Pak, gampang. Kenapa gampang? Karena kita sudah diuji sudah latihan kayak gini loh, latihan. Bapak pengen itu yang ketika dalam kondisi sekarat itu yang disebut Allah. Caranya gimana? Caranya Allah disebut berkali-kali. Nanti masuk alam bawah sadar. Kalau alam bawah sadar saat kita dalam posisi sekarat yang muncul nama Allah. Jadi nggak sulit. Berapa kali kita dengar nama Allah, nyebut nama Allah. Kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang azan satu Pak, tapi yang dengar jawab ya. Faqulu mislama qolal muadzin. Kalau muadzin bilang Allahu Akbar dalam hati, kita juga bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi. Nanti pas takbir Allahu Akbar, Allah lagi. Baca Fatihah bismillah, ada Allah lagi. Nanti pas ruku subhana rabbi al-a'la wa bihamdihi. Bangun lagi sami Allahu liman hamidah, ruku. Makanya kalau kita sudah latihan begini, apalagi Bapak ini yang ada di masjid ini, optimis banget, optimis. Termasuk kalau di kuburan ditanya, saya termasuk yang paling optimis kalau ditanya di kuburan nanti. Pertanyaannya gampang, udah dikasih kisi-kisi lagi sama Nabi ya. Kita mau ujian, udah dikasih tahu soalnya, jawabannya bisa siapin, gampang Pak. Pertanyaan pertama, siapa Tuhanmu? Masa kita nggak tahu. Pertanyaan kedua, siapa nabimu? Masa kita nggak tahu. Pertanyaan ketiga, apa agamamu? Masa kita nggak tahu. Pertanyaan keempat, apa kitab sucimu? Gitu doang. Apalagi saya, karena saya ini kan ngajar doang Pak, bisanya ngajar di pesantren, ngajar di kampus gitu. Saya ngampu mata kuliah tafsir. Kadang-kadang saya ngampu mata kuliah akidah dan tauhid dan akidah. Ngampu juga mata kuliah hadis Pak. Hadis yang paling lama dari tahun 2005 saya udah ngajar hadis. Sahih Bukhari, Muslim, Abi Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu saya ngajar itu. Nanti kalau ditanya siapa Tuhanmu, saya akan bilang saya dosen tauhid, masa ditanya. Gitu gampang jawabnya. Apa kitab sucimu? Saya ngajarin tafsir, masa ditanya kitab suci? Saya ngajarin tafsir, bukan lagi ngajarin Quran, ngajarin tafsir. Siapa nabimu? Saya ngajarin hadis. Ente nanya aja siapa nabimu. Kira-kira begitu lah. Kita optimis banget Pak. Optimis banget. Gak usah takut mati. Mati itu fase aja Pak. Saya sering bilang sama teman-teman ketika zaman pandemi itu, mati itu kayak orang ngantuk Pak. Datangnya tiba-tiba. Yang penting kita waspada. Tapi gak usah berlebihan juga gitu. Kayak orang ngantuk kan di mana aja bisa ngantuk. Di masjid ngantuk, di kantor ngantuk. Ya kalau ngantuk ya tidur aja. Jangan, wah nanti saya takut ngantuk lalu bawa bantal. Ke masjid bawa bantal, ke kantor bawa bantal, di mobil bawa bantal gitu. Enggak, biasa saja alami gitu. Kalau pas ngantuk ya ngantuk. Mati juga kalau pas datang aja. Tapi saya optimis banget. Apalagi kalau Bapak ada di masjid. Kalau Bapak ringan kakinya ke masjid. Itu proses Pak untuk bisa mati husnul khotimah tuh di sini. Tapi ada orang yang sudah sampai di sini lebih gampang lagi orang fase ini dilewati. Siapa orang yang kakinya ringan ke masjid? Nah, Bapak ke masjid itu kan nggak pakai door prize Pak ya? Ada door prize di sini? Enggak ya? Ada ya? Door prize. Datang aja jalan kaki, ringan kaki kita itu di sini. Makanya bersyukurlah kalau kaki kita ringan begitu. Nah, saya sering bilang begitu. Jadi nggak usah berlebihan menyikapi kematian. Nggak usah khawatir dengan husnul khotimah, karena kita sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita dihidupkan. Sudah ditentukan akan jadi baik atau enggak baik. Untuk mengetahui baik enggaknya, lihat saat hidupnya Pak gitu. Kalau orangnya rajin ke masjid ya udah ketahuan lah meninggalnya gimana, mau ke masjid rajin gitu. Tapi kalau orang jarang ke masjid, baru ini kita ragu-ragu nih. Apa iya dia ingat Tuhannya gitu kan. Makanya saya senang banget kalau ada kajian di masjid itu, senang gitu. Karena ya itu tadi, dikit-dikit nanti biar ada biar ada omongan ke Tuhan. Kalau saya
kayaknya layak untuk husnul khotimah. Bapak juga dan ibu juga demikian. Karena itu tadi kita diringankan kembali. Nah, baik. Maka untuk bertobat itu gampang. Nabi Adam itu tobatnya cuma mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana. Bapak itu tobatnya berapa kali nyebut Rabbighfirli Pak dalam sholat. Kalau sholat kita normal itu nggak cepat banget Pak ya. Pas sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Pas duduk Rabbighfirli warhamni. Itu udah tobat tuh Pak. Tobat. Ya mungkin nggak sampai nangis gitu, tapi paling nggak kan mengikis dikit-dikit toh gitu. Mungkin ngek dosa-dosa lalu lebih feeling ini ngok gitu. Nggak sampai ngok gitu. Ngok pelan-pelan. Tapi ada Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi nggak sulit tuh bertobat. Kalau besoknya tobat, lalu besoknya dosa lagi, ya tobat lagi. Nabi pernah ditanya oleh Abu Dzar, Nabi kalau ada orang salah lalu bertobat diterima nggak? Terima tobatnya kata Nabi. Kalau besok salah lagi, salah yang sama, tobat lagi diterima nggak? Diterima. Tapi Nabi kan dia sudah tobat, melakukan salah yang sama besoknya. Lalu tobat lagi diterima, diterima. Masa si Nabi walaupun Abu Dzar protes tuh kata Nabi begitu. Allah baik banget Pak, baik banget sama kita ya. Baik, tinggal kita mau pakai baiknya atau enggak gitu. Bapak kalau punya anak, anaknya salah juga dimaafin ya. Ada orang tua nih anaknya salah melakukan kesalahan, dia akan bela, dia akan maafin. Apalagi Tuhan Pak. Cuma masalahnya tinggal siapa yang mau minta maaf atau enggak gitu. Tadi kan contoh Nabi Adam ada tuh. Nabi Adam memilih untuk tobat, Rabbana dzalamna, iblis memilih untuk tidak tobat, malah sombong. Itu pilihannya itu aja kita yang milih. Tinggal milih yang kayak Nabi Adam, ya Allah ampunin saya gitu. Atau pilih yang kayak tadi itu yang sombong tadi itu. Ya mudah-mudahan kita pilih yang ini gitu kira-kira. Maka pilihannya begitu. Maka orang yang salah untuk bertobat gampang. Tentu saja nanti ada beberapa jenis dosa yang memerlukan pertobatan yang berbeda. Yang paling gampang itu nanti klasifikasi dosa kepada Allah dan dosa pada manusia. Nah, kalau dosa pada manusia, kata Nabi ya minta maaf dulu. Kalau ada yang dirampas, harus minta halal dulu. Nah, Nabi pernah bilang, man kana lahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yaum. Siapa yang punya kezaliman yang dia lakukan pada saudaranya, segeralah minta halal sebelum nanti di akhirat dituntut. Maka kemudian dosa yang terkait manusia, dia harus minta maaf. Tapi yang menarik Pak, Allah bilang begini, wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni semua dosa kecuali Allah? Nggak ada. Jadi kita itu salah pada orang, tetapi istighfarnya pada Allah itu bisa ngapusin dosa, bisa. Kok begitu kan salahnya pada manusia, tapi kok istighfarnya pada Allah bisa membuat dosa kita hilang dari orang ini? Bisa, karena Allah yang menggerakkan hati orang itu untuk memaafkan kita. Jadi kita salah pada orang nih. Nanti Allah gerakkan hati orang itu supaya dia memaafkan kita. Gampang Pak. Ini ada dua orang yang salah sama kita nih. Dia salah, sama salahnya. Tetapi kadang kita bilang, kalau dia mau gue maafin kayaknya deh. Karena ya gimana? Kalau yang ini loh gue nggak suka nih. Nah kadang-kadang begitu Pak ya. Dosanya sama, tapi kalau dia kok gampang dimaafin, yang ini kok nggak dimaafin. Karena Allah menggerakkan hati kita untuk memaafkan yang ini, tapi tidak menggerakkan hati kita untuk memaafkan yang ini. Itu saja sebenarnya. Makanya kemudian istighfar kita itu ada manfaatnya. Walaupun dosanya pada orang lain, ada manfaatnya. Karena nanti Allah akan gerakkan kita untuk memaafkan atau dimaafkan oleh orang lain. Nah, tips dari saya, selain kita istighfar, ya, kita biasakan diri memaafkan orang lain, Pak. Kalau saya membaca Al-Quran, itu tidak ada satupun ayat yang isinya perintah minta maaf, Pak. Nggak ada. Saya jamin nggak ada. Yang ada adalah perintah memberi maaf. Memberi maaf. Jadi misalnya khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kau pemaaf. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Wal ya'fu wal yasfahu.
Al-Quran kemudian menjelaskan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaknya kalian gampang maafin orang. Bukankah nanti kalau kamu salah juga pengen dimaafin? Nah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maka kemudian tips kita supaya gampang dimaafin orang adalah kita gampang memaafkan orang. Karena nanti ada orang Pak yang salah, gampang banget maafin kita, gampang banget. Ini dia fatal kesalahannya. Iya sih, namanya juga manusia. Ya patutlah kalau dia salah gitu. Dibela malah kadang-kadang. Kok bisa gitu? Ya karena Allah yang menggerakkan hati untuk memaafkan atau tidak memaafkan. Tapi ada lagi orang yang salahnya dikit gitu. Salahnya dikit Pak, tapi kita sebelnya gede banget itu. Ah tuh kan, baru ketahuan begitu. Ternyata dia begitu. Padahal salahnya kecil gitu. Karena Allah tidak menggerakkan hati kita untuk memaafkan orang itu. Nah tips untuk bisa dimaafkan adalah kita sering memaafkan. Nah nanti kalau ada dosa yang tidak dimaafkan oleh orang lain, maka dosa itu tidak hilang dari catatan. Ada beberapa jenis pemaafan Pak. Tadi yang di awal kita sebut ada gufron atau maghfirah, ada afun, ada sofhun. Ada sofhun. Kalau gufron itu kayak begini Pak. Bapak punya kertas kosong, lalu ada coretan. Bapak hapus pakai penghapus. Coretannya hilang, tetapi ada bekasnya Pak ya. Ada bekasnya, itu gufron. Berarti mungkin ada orang yang memaafkan tapi masih ada bekas hatinya, masih sebel, kayak gitu gufron. Nanti ada lagi yang namanya afun. Afun itu, ini ada kesalahan di sini, gitu ya. Lalu ditutup. Nah begini, jadi kesalahannya udah nggak ada, bekasnya nggak ada, tapi jendolannya masih ada Pak ya. Ini jendolannya masih ada nih, tapi udah nggak ada coret. Kalau tadi kan ada coretannya nih. Ada bekas hapusan. Nah, kalau ini kadang udah nggak ada bekas hapusan, tetapi ada jendolannya. Jadi masih ada perasaan inget lah dulu gue disalahin gitu. Yang lebih hebat lagi sofun. Sofun itu kalau ada coretan di sini, ininya dibuang Pak, diganti sama yang baru. Oh nggak ada bekasnya, nggak ada bekas hapusan, nggak ada jendolannya. Itu yang Al-Quran kenaki wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya kalian memaafkan dan berlapang dada. Nah kalau kemudian kita punya dosa dan diampuni, itu bisa jadi tadi catatan amal kita juga nggak ada nanti di perasaan punya dosa tapi kok nggak ada catatannya karena sudah di-delete sama Allah. Kalau ternyata nggak di-delete karena orangnya masih minta maaf tapi nggak dimaafkan, nah, maka nanti itu yang ditimbang sama Allah. Ditimbang. Kan kita di akhirat kan ditimbang Pak. Timbangan pahala, timbangan dosa. Dosa-dosa yang sudah dimaafkan, sudah diampuni Tuhan dan dimaafkan orang itu nggak masuk timbangan. Kalau pahala itu relatif aman Pak. Pahala itu yang bisa kita lakukan relatif aman kecuali nanti kita melakukan hal-hal yang menurut saya nggak perlu. Apa itu? Kalau kita sedekah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kita ngasih orang sedekah tapi ngungkit-ngungkit, nah itu pahalanya bisa hilang tuh Pak, hilang. Tapi lumrahnya sih kita jarang ngungkit-ngungkit sih. Saya sih jarang banget melihat orang ngungkit-ngungkit pemberian. Tapi mungkin ada orang yang ngungkit. Jadi kalau kita ngasih aja. Tapi kalau kemudian kita ingat, lu nggak ingat apa dulu? Dulu lu kan gua bantu. Nah kayak gitu itu nanti bisa ngurangin pahalanya itu. Dulu waktu lu nggak punya duit kan gua utangin 20.000. 20.000 doang diungkit-ungkit sampai tua. Nah itu yang begitu bisa mengurangi pahala. Tapi relatif lebih aman pahala daripada dosa. Dosa tuh gampang banget ngilangin. Kalau pahala tuh harus ada upaya aktif kita untuk ngurangin pahala. Atau kita nyakitin hati orang yang diberi gitu. Itu juga. Ini tips buat ibu-ibu kalau nyuapin anak. Itu tiap suapan itu ada pahalanya. Kita ngasih makan kucing aja ada pahala. Masa ngasih makan anak sendiri nggak ada pahala. Tapi jangan nyubit. Nah itu. Ayo makan. Nah ini hilang pahala nih. Anaknya dicubit atau kalau disuapin yang benar, nah itu hilang lagi pahalanya. Tapi saya juga jarang ngelihat ada ibu-ibu kayak gitu kecuali di sinetron Pak ya. Kalau sinetron kan ibu-ibu tuh sampai ngeracun menantunya. Saya kadang-kadang mikir itu orang yang bikin skrip sinetron itu hebat banget imajinasinya gitu. Perasaan saya hidup udah begini, udah sekian tahun nggak pernah ngeliat ada orang yang segitu jahatnya sama menantu, segitu jahatnya sama mertua. Gitu. Saya juga sering ngurusin mayat tuh nggak pernah ada mayat ke sambar geledek ya. Dari tanahnya ada keluar ular, itu nggak pernah sih. Kalau ternyata digali ada ular ya tinggal pindah aja gitu, tutup itu pindah sampingnya. Lagian gali kuburan di dekat lubang ular kan gitu sebenarnya. Kalau
gali tiba-tiba keluar air karena lagi musim banjir, dia pindah samping. Tapi kadang-kadang sinetron luar biasa imajinasinya, luar biasa imajinasinya. Nah, ada proses penghilangan pahala, ada proses penghilangan dosa. Yang gampang itu ngilangin dosa, gampang banget. Saya kasih gambaran betapa gampangnya. Al-Quran bilang begini, pertama ya, apa ya, ilal ladina, ada di Quran dunia begini, hadis dulu deh, wasbis sayyi'atal hasanatan tamhuha. Tiap kali kita melakukan kebaikan maka satu dosa hilang. Kalau hari ini kita akan pahala 1 kilo, dosa 1 kilo otomatis hilang. Kalau di Qurannya apa ya, lupa saya itu. Ada di Quran juga yang menyatakan demikian. Tiap kali kita melangkah ke masjid, 1 langkah ada pahala, 1 langkah menghilangkan dosa. Itu banyak proses ngilangin dosa, Pak, banyak banget. Wa ya'fu an katsir, bahkan Allah memaafkan tanpa kita minta. Tapi kalau kalau pahala ini hilang, ini prosesnya kita sendiri yang pengen hilang. Dengan cara menyakiti dan seterusnya. Kalau ibadah itu biasanya yang mengganggu itu riaknya begitu. Riak. Kita udah ibadah capek-capek, difoto, di capture, alhamdulillah hari ini sudah tarawih. Itu bisa ngurangin tuh, Pak. Makanya menurut saya sih, saya nggak tahu ya, tapi orang beda-beda. Kalau saya pribadi nggak begitu suka ngumbar kayak gitu, ngumbar sedih, ngumbar apa gitu. Jadi ya orang yang senang sama kita juga nggak bisa bantu, orang yang benci sama kita malah semakin benci kalau kita ngumbar begitu. Tapi ya orang ada yang suka, silakan saja. Nah, riya itu yang akan bisa menggugurkan pahala. Tapi kita yang pengen. Kalau dosa ini hilang dengan sendirinya, kalau riya ada proses yang kita lakukan sendiri. Nah, nanti pahala dan dosa ini yang masih ada ini yang ditimbang. Tadi yang punya dosa yang udah diampuni nggak masuk timbangan. Yang sudah dimaafkan nggak masuk timbangan. Tapi yang belum dimaafkan yang ditimbang. Dan ingat, nanti kalau pahalanya lebih berat, kita masuk surga. Orang yang masuk surga itu bukan